etika melakukan observasi dan juga etika dalam observasi. Nah, ketika seorang individu observer gitu ya mau melakukan observasi, itu kan diharapkan data yang diperoleh dari hasil observasi itu harus valid dan reliable. Bapak Ibu tahu valid itu apa? Nah, takutnya saya membahas valid reliable tapi belum paham gitu ya. Eh, Valid itu seperti apa, reliable seperti apa? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Ya, jadi valid namanya valid. Nah, itu berarti artinya dia memang eh, mengamati apa yang seharusnya diamati. Itu valid. Jadi ya, kalau bahasanya psikometri atau bahasa statistik, valid itu artinya mampu mengukur apa yang hendak kita ukur. Misalnya timbangan beras, ya timbangan beras yang besar itu yang sampai kuintalan gitu ya, itu untuk mengukur berat badan manusia itu bisa atau tidak? Bisa Bisa, tidak? Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, bisa Bisa. ya, itu bisa, tetapi tidak valid Kurang akurat gitu ya. ya, tidak valid karena itu tujuannya adalah untuk menimbang gandum, tepung, beras seperti itu ya, bukan untuk menimbang berat badan manusia. Nah, itu artinya valid ya. Jadi mengukur apa yang seharusnya mau diukur. Kemudian kalau reliable, re itu kan ulang gitu ya. Jadi jika dilakukan pengukuran ulang, hari ini diukur, 2 minggu lagi diukur, itu hasilnya relatif sama. Yaitu artinya reliable. Ya, hari ini Bapak Ibu dilakukan tes intelijensi misalnya ya, IQ-nya 110. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, itu dilakukan tes intelijensi dengan alat yang sama. Hasilnya relatif sama. Seperti itu. Itu reliable. Nah, dalam kegiatan observasi itu juga harus valid dan reliable. Kita harus mengamati valid ya. Kalau valid berarti kita harus mengamati sesuai dengan tujuan yang mau kita amati. Kita mau mengamati tujuannya adalah karakteristik anak autis. Tapi yang kita amati itu anak dengan gangguan yang lain. Misalnya ADHD. Nah itu kan nggak valid berarti. Nggak pas gitu kan. Nah kemudian reliable. Hari ini saya melakukan observasi terhadap anak ini hasilnya begini. Nah, jika dilakukan pengamatan lagi, hasilnya relatif sama, gitu ya. Tapi bisa juga untuk kegiatan observasi ini, observernya lebih dari satu. Nah, saya dengan 2 teman saya, gitu ya, kami sama-sama mengobservasi satu anak. Nah, hasil dari kami bertiga dikatakan reliabilitasnya tinggi jika hasil ketiga observasi ini, observer ini relatif sama. Itu artinya reliable. Nah, reliabilitas dan validitas dari observasi ini dipengaruhi oleh observernya, settingnya, sistem coding atau pencatatannya, observinya, dan interaksi antar faktor tersebut. Dan dalam melakukan observasi itu akan ada kendala-kendala. Ya, menurut Sattler itu ada 4 kendala. Yang pertama, kendala dari observernya sendiri. Kemudian dari setting, sistem kode, dari skala, dari instrumennya. Yang ketiga, dari observinya. Yang keempat, dari pengambilan sampelnya. Nah, kita bahas satu. Ini yang bersumber dari observer. Observer itu yang mengamati ya.
Itu apa saja? Yang pertama, halo effect. Nah, halo effect itu apa sih? Ya, observer membuat generasi kesan. Misalnya gitu. Saya mengobservasi orang Madura, gitu ya. Saya memiliki kesan kalau orang Madura itu galak, keras kepala, kalau ngomong kan seperti itu ya. Nah, sehingga ketika saya mendapati orang Madura, saya sudah memiliki kesan seperti itu dulu. Ya, itu nggak boleh ya. Jadi stereotip-stereotip yang beredar di masyarakat itu tidak boleh mengganggu kita dalam melakukan observasi. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, refleksi observer. Itu struktur kepribadian observer tercermin dalam hasil observasi. Misalnya pengalaman emosional. Misalnya saya mengobservasi anak autis dan saya memiliki anak autis. Nah, sehingga pengalaman emosional yang terjadi pada saya saat mengasuh anak saya yang autis itu akan terbawa ketika saya mengobservasi anak autis. Ada perasaan apa ya? Ada perasaan bagaimana susah payahnya, ada perasaan empati dan sebagainya. Nah, sehingga hasil observasinya menjadi tidak akurat karena ada pengalaman emosional di situ. Observasi mungkin sambil menangis karena teringat anaknya, dan dalam mencatat juga menjadi tidak sesuai seperti itu karena ada pengalaman emosional. Dan yang ketiga, generosity effect, yaitu observer cenderung berbuat baik dalam situasi yang meragukan, sehingga cenderung memberikan penilaian yang merugikan atau menguntungkan. Dan misalnya, ya ketika kita berhadapan pada anak yang baik, anak yang tampilannya bagus gitu ya, fisiknya bagus dan sebagainya bagus. Nah, itu akan mempengaruhi kita dalam memberikan penilaian yang bagus pula. Nah, ya, ini juga tidak boleh. Kemudian severity error, memberikan penilaian yang rendah. Nah, ini juga ya, semuanya dinilai rendah. Karena dia pelit dalam memberikan nilai. Karena gini, ketika kita melakukan observasi, observer itu kan sudah membuat panduan-panduan perilaku yang akan kita observasi, ya kan? Nah, dalam panduan itu untuk suatu penelitian gitu ya, itu sudah ada skornya bergerak dari 1 sampai 5. 1 itu misalnya yang sangat rendah, 2 rendah, 3 sedang, 4 baik, tinggi, ya, 5 cukup tinggi. Ya. Jadi seringnya memberi nilai itu di angka 1 dan 2. Dengan severity error. Dan yang kelima ada central tendency error. Nah, ini kecenderungan memberikan penilaian di daerah rata-rata. Ini bisa underestimate atau overestimate. Ya, dia nggak berani mau ngasih tinggi atau rendah. Jadi skornya itu di angka 3 semua. 3 itu rata-rata ya, di angka di tengah, nilai tengah. Kemudian carryover effect. Tidak bisa memisahkan satu gejala dengan gejala yang lain. Ini bingung nih, ini tuh apa ya gangguannya ya? Ini retardasi mental atau ini autis ya? Nah, itu tidak boleh ya. Kita harus paham betul ya karakteristik setiap gangguan perilaku. Kemudian primacy effect. Membiarkan kesan pertama memberikan efek menyimpang bagi kesan selanjutnya. Misal kliennya itu begitu datang dia sudah membagi marah, begitu ya dia sudah marah-marah karena dia nggak mau dibawa ibunya ke psikolog misalnya gitu.
Sehingga dia datang tuh udah marah-marah, sudah ngamuk gitu. Nah, itu bisa membuat kesan yang pertama itu berpengaruh pada kegiatan selanjutnya atau penilaian-penilaian selanjutnya. Atau juga kalau misalnya mengobservasi waria. Kesan pertama tuh kalian sudah ilfil gitu ya, lihat waria, enggak gitu. Oh, pasti sih, jijik, ya, kayak gitu ya. Nah, sehingga seterusnya itu juga berpengaruh terhadap hasil observasi. Dan personal teori mencocokkan observasi pada asumsi teoritis personal yang dimiliki. Nah, jadi dalam melakukan observasi kan dibilang di awal bahwa kita harus uh, uh, paham dulu tentang teorinya, gitu kan? Kita mau observasi anak dengan gangguan perilaku apa, itu kan kita harus paham dulu teorinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, seperti itu. Nah, tapi ini juga kita tidak boleh pakai kacamata kuda. Kita harus juga melihat gejala-gejala lain yang mungkin bisa muncul, ya, dan itu ternyata tidak gangguan perilaku. Nah, kayak gitu. Jadi kita tidak boleh terpaku pada satu teori yang belum tentu itu tepat dengan karakteristik klien kita. Dan personal value, yaitu mencocokkan observasi pada harapan nilai dan minat pribadi. Jadi misalnya ya seharusnya kan orang ini tuh nggak kayak gini ya. Dia tuh harusnya bersyukur. Dia punya orang tua yang baik. Nah, gitu kan. Itu kan kita punya harapan ya terhadap klien. Ya, itu juga nggak bisa, nggak boleh gitu ya. Dan logical error, membuat penilaian yang sama terhadap trait yang tampak secara logis berkaitan. Dan kontras error, menilai trait yang spesifik pada seseorang berbeda dengan trait yang dimiliki orang tersebut. Ini juga gara-gara kita pakai kacamata kuda dalam membaca teori, terutama ini jika kita berhadapan dengan klien, gitu ya. Kita sudah yakin bahwa gangguan yang dialami adalah autis, gitu ya. Jadi kita tidak membuka peluang yang lain, itu tidak boleh. Dan personal effect, bahwa karakteristik personal observer bisa usia, jenis kelamin, ras, status mempengaruhi perilaku anak yang diobservasi. Nah, misalnya saya perempuan, jadi itu saya lebih berempati dalam mengobservasi anak-anak dengan gangguan perilaku gitu ya, ketimbang dengan laki-laki karena naluri keibuannya muncul ya, gitu ya, itu nggak boleh ya. Jadi benar-benar kita harus objektif gitu ya. Dan observer drift yaitu observer mengubah kriteria penilaian yang telah disepakati di awal bahwa nilai satu ya kayak gini, nilai dua seperti ini misalnya. Dan sensitivity and awareness, kehilangan kepekaan terhadap apa yang dia amati. Nah, karena memang ketika kita melakukan observasi, ya sudah, kita harus konsentrasi, harus fokus pada apa yang mau kita observasi. Kemudian fatigue, illness, dan discomfort. Ya, observer lelah ya, lelah tapi harus observasi. Observernya sedang nggak enak badan, observernya sedang mengalami gangguan psikologis. Nah, itu akan membuat observer tidak terlibat penuh dalam kegiatan observasi. Karena pikirannya bercabang. Jadi bisa akan kehilangan momen-momen tertentu. Karena tiba-tiba observernya ngeblank, error, nah, kayak gitu. Dan pengaruh dari self atau personal ya, peneliti. Pengalaman pribadi, sikap, kebutuhan, hasrat, dan rasa takut. Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil observasi. Misalnya tuh mahasiswa saya itu melakukan observasi di RSC ya. Mereka ketemu dengan berbagai macam psikopatologi ya, schizofren macam-macam gitu ya. Mereka takut untuk mendekat ya.
Nah, itu juga akan mempengaruhi hasil dari observasi, terutama yang schizofren paranoid. Ya. Schizofren paranoid itu namanya juga paranoid, dia curiga berlebihan terhadap orang. Jadi jika kita melakukan gerakan sendiri dan matanya ya, mata si penderita schizofren paranoid itu sangat waspada, gitu ya. Dia itu kalau melihat itu tajam banget gitu kan. Ketika observer melakukan kegiatan apa jadi dia langsung dilihatin dengan mata ototnya seperti itu ya. Nah, sehingga observernya takut gitu ya. Nah, jadi ketika memang kita mau melakukan observasi pada penderita schizofren ya kita harus paham bagaimana karakteristik mereka. Dan mereka bercerita tentang itu yang mengalami waham bahwa mereka itu adalah keturunan Nabi Musa. Dan kita ketawa-ketawa gitu ya nggak bisa ya kita harus terima aja ya memang dia kan keluar dari realitas ya. Dan kita juga tidak boleh percaya begitu saja terhadap apapun yang diomongkan oleh si eh, observi ini. Itu mahasiswa saya sering dapat cerita lucu-lucu gitu ya. Dia tuh bawa gelang karet gitu ya si penderitanya. Dianya nggak kan dia bilang, oh ini tuh gelang dapat dari Nabi Musa. Dengan gelang ini tuh saya bisa mengubah dunia. Wah, kayak gitu ya, waham gitu ya. Nah, kita kan ya nggak bisa percaya aja ya dengan apa yang dikatakan. Dan tahapan pencatatan data. Nah, setelah melakukan observasi, itu harus segera dicatat. Karena kalau tidak segera dicatat, kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan dalam daya ingat. Kalau direkam, boleh nggak untuk belajar? Tidak boleh dilakukan perekaman. Ya. Nah, ketika nanti sudah berprofesi sebagai psikolog, itu kan tidak mungkin semuanya kita rekam ya di video, di rekam suaranya itu kan tidak seperti itu. Jadi ketika proses belajar pun tidak boleh menggunakan alat bantu perekam. Kita harus belajar menulis dengan cepat. Apa yang kita lihat langsung kita tulis, gitu kan? Nah, yang penting tulis dengan tulisan steno gitu ya, yang penting bisa cepat dan mata tetap tertuju pada observing. Nah, karena jika tidak dicatat dengan segera, nih akan terjadi error of omission, yaitu tidak memasukkan informasi yang sangat penting diperlukan dalam memahami perilaku. Ya, hal-hal yang penting malah nggak dicatat, ya. Atau error of omission, memasukkan lebih banyak informasi daripada kejadian aktual. Malah dia menambah. Nah, saya angkat telepon. Nah, kemudian jadi ada beberapa keeroran gitu ya ketika tidak segera dilakukan pencatatan. Jadi pencatatan
ketika kejadian itu langsung kita catat ya. Jangan sampai kita menunda-nunda dalam mencatat ya, karena akan terjadi berbagai macam kesalahan gitu ya, ya tidak memasukkan informasi yang sebenarnya itu sangat penting untuk memahami perilaku, kemudian malah memasukkan lebih banyak informasi yang sebenarnya itu nggak muncul gitu atau tidak sepenuhnya terlibat dalam observasi. Jadi perhatiannya tidak fokus. Nah, ya, jadi ketika melakukan observasi kita memang harus menyiapkan fisik dan mental kita, ya. Ya, fisik kita harus benar-benar dalam keadaan yang fit gitu ya. Kemudian secara psikologis kita juga dalam keadaan yang tidak sedang mengalami masalah, tidak sedang mengalami kecemasan, tidak sedang banyak pikiran kayak gitu ya. Jadi benar-benar kita fokus terhadap apa yang kita mau amati. Kemudian dalam proses pengamatan itu, observer sering meninggalkan observing, gitu kan? Sehingga tidak tercatat beberapa perilaku dari observing atau salah dalam menandai format pencatatan. Ya, karena ketika kita tes di lapangan itu kan sudah membawa panduan observasi. Ya, ada beberapa item gitu kan, yang mungkin salah dalam mencatat harusnya di nomor 2 terus nomor 3. Gitu. Dan mencatat dalam bahasa yang sulit dimengerti. Ketika menulis itu kan sambil ada campur-campuran bahasanya. Lah, ketika mau disalin untuk dilaporkan itu menjadi bingung dalam membaca. Nah, kemudian pengambilan kesimpulan. Kurang menguasai konsep teori. Jadi ya, namanya observasi itu kan perlu dilakukan sistematis gitu ya. Jadi harus benar-benar ada tujuannya, ada siapa yang mau diobservasi, kemudian mau di mana observasi itu dilakukan, kapan, mau menggunakan metode pencatatan apa, kemudian teori yang harus dibaca apa, seperti itu. Supaya ketika mengambil kesimpulan itu sesuai ya. Kemudian terdapat sumber bias potensial. Sumber bias-bias potensial itu misalnya apa ya? Ketika menyusun strategi mencari informasi. Kemudian ketika memilah dan memilih situasi, peristiwa, kondisi yang akan diobservasi. Itu harus kita pikirkan, ini mau observasi di mana. Nah, ketika memilah data atau informasi pada situasi tertentu. Nah, ini pencatatan-catatannya mau menggunakan apa. Dan tingkah laku yang diobservasi itu memang benar-benar sudah sesuai dengan tujuan. Kemudian yang keempat, ketika mengintegrasikan informasi yang telah diperoleh. Setelah observasi selesai, kan informasi akan kita dapatkan. Nah, kemudian itu diintegrasikan, diolah. Ya, diolah sehingga eh, dari situ itu dibuat kesimpulan sehingga orang lain yang membaca itu menjadi paham. Nah, yang tadi itu kan kendala yang bersumber dari observer. Nah, sekarang kendala yang bersumber dari setting, sistem kode, skala, dan instrumen. Ada 5. Yang pertama, unrepresentative behavioral setting. Hanya memilih satu setting sehingga gagal mengambil sampel tingkah laku. Itu tadi ya, misalnya untuk anak autis hanya mengambil sampel di dalam kelas. Ya, dia tidak, ya, maksudnya setting, hanya setting di dalam kelas, tidak saat setting istirahat, bermain dengan teman sebaya, gitu ya. Kemudian tidak saat setting kegiatan ekstrakurikuler, sehingga karakteristik dari autisnya itu tidak bisa diamati. Karena ketika di dalam kelas, mungkin anak hanya duduk, gitu ya,
Nah, sehingga perilaku-perilaku anak autisnya itu tidak terlihat ya karena hanya memilih satu setting. Kemudian coding complexity. Di sini observer tidak mampu memberikan coding secara akurat. Nah, karena mungkin terlalu banyak yang harus diskor, pokoknya ribet banget itu buat codingnya. Itu nggak perlu ya, jadi model sederhana saja. Dan influence of extraneous cues. Peristiwa tertentu di lingkungan mempengaruhi observer dalam memberikan skor. Jadi kadang peristiwa-peristiwa di sekitar observasi itu kan tidak bisa diprediksi ya. Jadi itu akan mempengaruhi observer dalam memberikan skor. Situasi yang crowded mungkin gitu ya. Jadi perilaku tadi seperti apa tuh nggak kelihatan gitu ya. Dan rating skill, yaitu observer menggunakan kategori rating skill yang terlalu umum, ya, sehingga tidak mengetahui perbedaan-perbedaan perilakunya. Dan mechanical instrument, gagal menggunakan alat mekanik untuk mencatat. Misalnya stopwatch, mau mengetahui berapa menit perilaku itu muncul. Tapi nggak jadi ya, gara-gara ya memang susah ya ketika di lapangan kita kalau buat stopwatch untuk mengetahui perilaku udah muncul baru stopwatch dinyalain. Misalnya itu juga sudah kelewatan. Berarti adalah menurut Sattler. Kemudian menurut Benson, kendalanya mencakup ukuran dan susunan layout ruang. Misalnya mengobservasi di ruangan kelas yang sempit, ya, sehingga membuat observer itu jaraknya menjadi dekat dengan observee. Padahal kan seharusnya observee tidak tahu kalau dia sedang diamati. Ya, karena ruang kelasnya itu tidak ada tempat untuk observasi, ruang kelasnya itu kecil. Ini biasanya kalau di SLB itu kan ruangnya kecil-kecil ya, karena memang satu kelas itu cuma 4 anak, 5 anak, tidak seperti di sekolah-sekolah reguler. Dan peralatan dan material yang tersedia dapat menyebabkan kesulitan karena membuat observer teralih perhatiannya. Kita masuk, kita membawa papan jalan, battery flag itu kan ada kertasnya atau bolpen, alat-alat kita bawa atau bahkan pakai alat rekam gitu yang pakai tripod itu kan mengganggu ya sehingga eh, lebih menarik perhatian observer. Dan karakteristik atau sifat skill dan kepribadian dari observer itu juga dapat mempengaruhi apa yang dilakukan observer dalam setting tersebut. Dan gangguan lingkungan, suara gaduh, crowded banget, panas, itu juga mengganggu proses jalannya observasi. Nah, kemudian kendala yang bersumber dari observing. Ini yang pertama, Hawthorne effect. Observing tahu dirinya sedang diamati sehingga perilakunya dibuat-buat. Dia caper, dia cari perhatian. Itu biasa terjadi pada anak-anak. Dia ngerti di dalam kelas kok ada orang lain. Nah, dia akan caper. Ya. Dan child reactivity. Nah, tingkah laku observasi berubah sebagai akibat dirinya sedang diobservasi. Nah, itu karena terlalu mencolok gitu ya. Apalagi itu bahaya ya kalau observasi di jalanan dia dua ria, kemudian kalian terlalu dekat jaraknya dan ngerti kalau diamati, wah itu mereka akan marah-marah. Ya. Kalian akan disamperin, kemudian bisa dikata-katain gitu ya.
Kemudian yang ketiga, role selection, mengadopsi peran tertentu karena tahu sedang diobservasi di anak-anak gitu ya. Dia tiba-tiba jadi silat Power Rangers, oh, jadi apa, oh, kayak gitu ya. Karena ya gitu ya, anak-anak itu kan kalau ada orang lain diamati ya gitu pasti dia caper gitu ya. Dan yang keempat, measurement becomes an agent of change, yang membuat perubahan tingkah laku yang signifikan karena sedang diamati. Yang tadi akan menampilkan perilaku yang baik-baik saja. Kemudian ada respon set, yaitu memberikan respon dalam cara-cara yang menyesuaikan dengan tanda-tanda observer. Kemudian kendala dari sampel. Yang pertama, unrepresentative sampel. Di observer gagal mendapatkan sampel yang representatif dari populasi. Dan sampel instability, gagal mengenali populasi yang sudah berubah sepanjang waktu, sehingga sulit membandingkan sampel saat ini dengan yang telah diambil sebelumnya. Jadi dalam pengambilan sampel itu tidak tepat. Dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala di atas tadi? Yang pertama, observer harus menyadari keterbatasan yang dimiliki, sehingga memantau tingkah lakunya sendiri. Jadi, hmm, observer itu paham gitu ya. Oh, saya itu rentang perhatiannya pendek. Saya tuh nggak bisa kalau terlalu lama melakukan observasi. Terus gimana nih cara mengatasinya? Berarti harus ada lebih dari satu observer, gitu kan? Supaya untuk mengatasi juga ada kebolongan gitu lah. Tapi yang nggak nggak apa sih ya, nggak kerekam gitu. Dan observer dapat mengidentifikasi sumber gangguan. Nah, jadi dia sadar, misalnya dia mau mengevakuasi anak jalanan, harus bisa diantisipasi. Nanti itu sumber gangguan yang bisa muncul itu apa saja. Ya. Dia mempersiapkan diri dengan matang dengan cara mempelajari konsep teori yang dibutuhkan. Jadi baca-baca terlebih dahulu literatur yang sesuai dengan yang akan diobservasi. Dan mampu mengenali tingkah laku yang dimaksud sehingga tidak keliru dalam mengisi form observasi. Dan banyak berlatih. Ya, kalau observer pemula itu biasanya memang disarankan untuk lebih dari satu observer supaya bisa saling mengisi. Kelemahan yang satunya ditutup oleh observer yang satunya lagi. Kemudian menurut Denson, ada 3 aspek dalam observasi yang harus diperhatikan. Yang pertama, objective description, yaitu melaporkan, mencatat setepat dan selengkap mungkin. Dan interpretation, mencari tahu apa di balik deskripsi yang objektif dan mencoba menjelaskan atau memberi makna. Jadi dalam menulis itu ya lengkap mungkin, seobjektif mungkin. Kemudian dalam melakukan interpretasi juga bisa memberikan maknanya. Kemudian dalam melakukan evaluasi juga perlu menerapkan nilai dan sikap pribadi kita terhadap tingkah laku tersebut, karakteristik dan kepribadian dari observing. Nah, sehingga kompetensi yang harus dimiliki observer itu yang pertama, memiliki kemampuan atensi dan daya konsentrasi yang baik. Jadi ya memang bisa fokus dalam waktu yang lumayan lama, ya. Dan sensitivitasnya tinggi, ketajaman dan kemampuan dalam persepsi, memiliki rasa ingin tahu dan minat untuk memahami perilaku tertentu pada observi. Jadi memang dia pengen tahu, tertarik.
dan menguasai teknik pencatatan observasinya dan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang mungkin terjadi selama observasi. Nah, jadi ini juga harus diperhatikan ya. Dan yang terakhir itu menguasai konsep psikologinya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan juga ketika mau melakukan observasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Silakan ambil minum dulu. Hmm. Oke, kalau tidak ada, ini saya lanjutkan. Kita kembali lagi ya, bahwa observasi itu kan harus dilakukan secara sistematis karena memiliki tujuan, fokus pada perilaku yang mau kita observasi, ada moda yang kita kumpulkan, ada metode pencatatannya. Nah, ini komponen observasi sistematis. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Nah, jadi kita tentukan, ya, kita tentukan terlebih dahulu 3W plus 1H. Oh, ini juga tambah lagi ada Bu ya. 4W. Yang pertama, where. Hmm. Kita mau melakukan observasi di mana. Ya. Nah, itu kita tentukan juga mau natural setting, setting alamiah, ya di jalanan, kayak gitu ya, itu alamiah. Kemudian atau constrict simulated setting, yang apa ya, yang semi ya, semi alamiah. Nah, semi alamiah itu gimana contohnya, di dalam kelas, ya di suatu ruangan. Atau yang terkontrol. Setting terkontrol itu ya di laboratorium karena semuanya sudah disetting bahwa laboratorium ini akan dilakukan untuk mengobservasi anak adik-adik. Jadi memang sudah disetting untuk itu. Jadi sangat-sangat terkontrol kondisinya. Nah, ini kita tentukan mau natural setting, mau kontrik, mau kontrol, seperti itu. Dan what? Apa yang akan diobservasi? Nah, kemudian mau pakai event sampling atau time sampling. Ya, event. Dalam kejadian apa yang mau diobservasi, time-nya, waktunya dipilih, dan when, mau kapan observasi itu dilakukan. Ada immediate recording, ada retrospective recording. Immediate itu pencatatan datanya langsung segera saat itu juga. Kalau retrospektif itu nanti setelah selesai observasi baru dilakukan pencatatan. Dan ada who, yang lupa yang who. Who itu siapa yang mau diobservasi. Kemudian how.
Bagaimana pengamatan akan dilaksanakan? Mau partisipan atau non-partisipan observasi? Nah, jadi terkait dengan ini, maka kan Bapak Ibu diharapkan memiliki keterampilan dalam melakukan observasi. Nah, saya beri penugasan ya, Bapak Ibu, untuk merancang terlebih dahulu observasinya, kemudian nanti saya beri feedback. Dan ini ya, tugasnya Bapak Ibu membuat sampai B. Nah, jadi yang A, persiapan itu yang 4W plus 1H, siapa yang diobservasi? Dia merancang terlebih dahulu ya, nama, jenis kelamin, usia, pendidikannya, kemudian where, mau di mana observasi itu dilakukan, kemudian what, mau apa yang akan diobservasi, when, kapan mau melakukan observasi, mau metode pencatatan datanya, mau menggunakan apa, kemudian mau partisipan atau non-partisipan. Ya, jadi untuk metode pencatatan datanya, kita sepakati aja menggunakan checklist dan narrative description. Nah, kemudian setelah itu membuat tinjauan pustaka. Nah, definisi dari berbagai tokoh dan ciri atau gejala, atribut psikologisnya, etiologinya, itu juga berkaitan dengan patologis dan hal-hal lain yang relevan. Misalnya ini saya mau mengobservasi, ya, kalau mau observasi itu sesuaikan dengan rasa ingin tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingin mengetahui apa sih? Nah, itu dibuat karena kalau kita tertarik, maka kita akan sungguh-sungguh dalam mengerjakan. Kalau nggak suka, itu kan males ya mengerjakan. Nah, jadi misalnya karakteristik anak retardasi mental. Nah, misal, nih saya punya nih, oh, klien saya nih, sudah ada nih, bunya sudah ya, namanya si X, misalnya dia perempuan, usianya 16 tahun, pendidikannya di SMP, SLB, ya, misal. Dan where, saya mau melakukan observasi di dua area, di sekolah dan juga di rumah. Kemudian what, apa yang akan diobservasi, yaitu karakteristik anak retardasi mental. Saya mau pakai event sampling atau time sampling, itu bebas ya. Kemudian saya mau melakukan berapa kali observasi. Oh ya, misalnya 2 kali di sekolah dan 2 kali di rumah. Oh, nah ini saya mau pakai yang non-partisipan. Kemudian metode pencatatan datanya saya menggunakan checklist dan narrative description. Nah, ingin pustakanya berarti apa isinya? Yang pustakanya berarti isinya definisi, hmm, definisi retardasi mental. Nah, saya definisi retardasi mental dari berbagai tokoh. Menurut si A, retardasinya adalah menurut si B, menurut si C, seperti itu ya.
Kemudian setelah definisinya itu saya dapatkan, kemudian saya akan mencari bagaimana sih kan ciri-ciri anak retardasi mental. Nah, itu tuh banyak gitu ya ciri-cirinya, bla 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 bla. Nah, cari menurut si A ciri-cirinya karakteristiknya seperti ini, si B seperti ini, ya. Dan etiologinya itu tuh berkaitan dengan patologi, misalnya dari secara teori mulai muncul seseorang didiagnosa retardasi mental itu sejak kapan sih? Ya, kalau retardasi mental kan sejak lahir sudah kelihatan ya, itu dituliskan di situ. Dan hal-hal yang relevan apa? Misalnya pengasuhan yang tepat untuk anak retardasi mental, sebagai dan yang keempat ya, kalau memang hanya ada di satu dua tiga ya nggak apa-apa, satu dua tiga aja, yang empat tidak usah disikat. Yang ini nanti ya yang C. Ya, jadi tugasnya Bapak Ibu membuat A dan B. Ya, kemudian hasilnya bisa dikirim di SIM di bagian tugas kan ada yang saya buatkan kelasnya. Nanti minggu depan saya beri feedback. Ya, ya oke ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini mungkin saya kirim ya yang ini ya di grup ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada pertanyaan, berarti sudah paham ya. Belum, Bu. Ini masih ada ya, Bu. Yang Bu, yang 3 jenis setting, natural setting, level kontrol rendah, yang itu Bu, saya masih bingung, Bu. Yang natural setting itu kan keadaan alamiah. Ya misalnya kalau mengonservasi agresivitas pada anak jalanan, itu kan pantasnya di natural setting kan. Nah, berarti kan dia termasuk, berarti nggak ada kontrolnya benar-benar kita keadaan alami anak itu bagaimana. Kalau yang kontrol tidak terlalu ketat, itu di kelas di sekolah. Contohnya, kalau yang di laboratorium itu kan kontrolnya sangat ketat. Nah, ini Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau yang natural setting, mau yang simulated setting, monggo terserah. Tapi kalau laboratorium tidak memungkinkan ya, karena kan harus punya laboratorium yang memang khusus untuk mau mengobservasi anak tersebut. Itu Bu Anis. Bu, salah paham. Paham. Bu, izin tanya, Ya, ini di bagian tahap persiapan, mohon maaf tadi berapa W, Bu? ini 4W kan? Oh, W 4 pertama W. who, where, what, when. Kan 4W. 4W plus 1H. Oh, gitu. Ya, Jadi, Y tidak masuk ya, Bu, karena seingat saya nggak usah, 5 nggak W. usah. Oh, gitu. Iya, makasih, Bu. Ya, kalau W itu kan mengapa melakukan observasi itu? Masa untuk menyelesaikan tugas kan enggak juga ya. Saya Karena ini baru kan mau sebenarnya jawab. Saya mau baru jawab gitu, karena ada tugas. lah ya, lah ya. Kalau Y kan mungkin untuk assessment gitu ya. Kalau ini kan enggak. Oke, jelas. Ya. Ya, nanti Bapak Ibu buat sebisanya Bapak Ibu. Kan nanti kan saya review gitu ya di pertemuan berikutnya. Nah, berarti tugasnya dikumpulkan hari Sabtu kita kuliah pulang.
Berarti dikumpulkan hari apa? Kamis. Kamis deh, Bapak Ibu. Kamis malam nggak apa-apa. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk kuliah hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih ya, Bu. Kasih Oke, ya, Bu. sami-sami. Kasih, Ini Bu. sami-sami. Saya kirim ke grup WA aja. Terima Iya, Bu. kasih. Matur suwun sangat. Oke, saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.